Selamat pagi teman-teman, Shalom. Daud mengalahkan Goliat, tapi hawa nafsu hampir menghancurkan warisannya. Renungkan itu. Daud adalah seorang pejuang. Ia mengalahkan raksasa, memenangkan pertempuran, memimpin sebuah bangsa, membawa urapan. Tetapi ada satu pertempuran yang tidak ia menangkan pada saat itu. Hawa nafsu. Dalam kitab 2 Samuel pasal 11, Daud berada di tempat yang seharusnya bukan tempatnya. Alkitab berkata, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, tetapi Daud tetap tinggal di Yerusalem. Jangan lewatkan ini. Saat seharusnya ia berada di medan perang, ia justru diam. Dan musim diam dalam tanda kutip, seringkali menyingkapkan area hidup yang belum diserahkan sepenuhnya. Daud melihat Batsheba, dan apa yang dimulai dari sekedar melihat berubah menjadi hawa nafsu. Kata Ibrani yang sering dikaitkan dengan keinginan adalah syamat ya, yang berarti mengingini, sangat menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Ini bukan sekedar ketertarikan. Ini adalah keinginan yang tidak dikendalikan. Dan inilah bahayanya. Daud sudah memenangkan kemenangan di depan umum, tetapi sedang kalah dalam peperangan pribadi. Dan disitulah banyak orang berada hari ini. Menang di panggung, tetapi kalah dalam diam. Memimpin orang lain, tetapi kekurangan penguasaan diri. Diurapi di depan umum, tetapi tidak disiplin dalam kehidupan pribadi. Dan inilah kebenaran yang tidak ingin didengar banyak orang. Dosa pribadi pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi publik. Daud mencoba menutupinya. Ia memanipulasi, ia berbohong, ia mengatur kematian Uria. Mengapa? Karena dosa tidak pernah diam. Dosa bertumbuh. Seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus 1 ayat 15. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa selalu dimulai dari kecil, tetapi tidak pernah tetap kecil. Inilah pewahyuan. Daud mengalahkan raksasa di luar, tetapi bergumul dengan raksasa di dalam. Dan banyak orang percaya hari ini melakukan hal yang sama. Goliatmu mungkin bukan hawa nafsu seperti Daud, tetapi bisa jadi hawa nafsu akan uang, hawa nafsu akan status, hawa nafsu akan pengaruh, hawa nafsu akan pengakuan. Dan inilah masalahnya. Kita lebih percaya pada karunia kita daripada bergantung pada Tuhan. Daud berbakat, tetapi bakat tidak melindungimu dari kejatuhan. Hanya penundaan diri kepada Tuhan hanya penundukan diri kepada Tuhan yang bisa. Itulah sebabnya surat 1 Korintus 9:27 berkata, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Mengapa? Karena sekalipun ada panggilan, kamu tetap bisa jatuh tanpa pengendalian diri. Dan ini kalimat yang perlu kamu ingat. Jika kamu tidak membereskan dosa, dosa akan membereskan kamu. Kamu bisa menyembunyikannya. Kamu bisa menutupinya. Kamu bisa mengelolanya untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya, itu akan muncul ke permukaan. Dan apa yang kamu tolak untuk hadapi secara pribadi, akan menghadapi kamu secara terbuka. Kisah Daud bukan hanya tentang kegagalan, itu adalah peringatan. Karena ancaman terbesar bagi panggilanmu bukanlah pertempuran yang kamu hadapi di depan umum, melainkan yang kamu abaikan dalam kehidupan pribadi. Okay? Let this be a warning to all of us believers, ya. It's not just about the battles that we fight in public, but also about the battles that we fight in private, ya.
Okay, God bless you. Have a great Thursday, and see you again tomorrow. Bye.